sahabat-sahabat penyuluh pertanian semuanya seluruh Indonesia. eh, Materi saya agak panjang, jadi ini sengaja di depan kami bikinkan summary-nya, ringkasannya. Ya, yang pertama, eh, sahabat-sahabat penyuluh semuanya harus tahu ya dan memahami bahwa telah terbit Perpres 2 tahun 2006 ya, Perpres 2 tahun 2006 tentang urusan pemerintahan konkuren tambahan di bidang pertanian ya yang mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2026. Perpres ini semakin memperkuat ya sahabat-sahabat semuanya terkait dengan ya kewenangan pemerintah pusat untuk melakukan pengelolaan penyuluh pertanian ASN ya. Dalam hal ini adalah PNS dan P3K ya. Jadi pasca Inpres 3 2025 diikuti dengan Perpres ini semakin kuat ya sahabat-sahabat penyuluh semuanya itu di bawah komando Kementerian Pertanian. Oleh karena itu nanti ya pasca terbitnya Perpres 2 2006 karena kewenangan pengelolaan penyuluh pertanian ASN itu sepenuhnya menjadi kewenangan pusat ya dalam hal ini Kementerian Pertanian mulai dari perencanaan ya, pengadaan, pengembangan, peningkatan kapasitas penyuluh pertanian ASN, maka sudah tidak ada lagi formasi penyuluh pertanian ASN di pemerintah daerah. Kemudian teman-teman penyuluh pertanian, Bapak Ibu semuanya juga harus memahami sekalipun demikian ya, Perpres 2 2006 masih memberikan kewenangan ya kepada pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten kota ya. Karena prinsip dasarnya sebenarnya ya, ini teman-teman penyuluh harus memahami juga ya terkait dengan sistem pemerintahan daerah ya sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 ya tentang pemerintahan daerah bahwa penyuluhan ini bagian daripada urusan pemerintahan di bidang pertanian yang bersifat konkuren. Ya, bersifat konkuren itu artinya apa? Artinya kewenangannya dibagi ya, dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota. Sehingga nanti pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota itu tetap melaksanakan penyuluhan pertanian dalam satu daerah provinsi maupun kabupaten kota ya sesuai dengan kewenangan ya. Jadi tetap nanti Dinas Pertanian kabupaten kota maupun provinsi itu melaksanakan penyuluhan pertanian dalam satu daerah yang menjadi kewenangannya. Teman-teman penyuluh semuanya dapat kami informasikan juga ya melalui Perpres 2 2006 ini eh, pemerintah daerah kabupaten kota juga harus melaksanakan kewenangannya. Salah satunya adalah melakukan pengelolaan aset dan fungsi kelembagaan penyuluhan pertanian kecamatan atau dalam hal ini adalah PPP dan kelembagaan penyuluhan pertanian desa ya, atau Posludes untuk penyuluhan pertanian ya. Jadi ini semakin diperkuat dengan Perpres ini ya bahwa kabupaten kota ya pemerintah dan kota tidak boleh ya mengalihfungsikan aset PPP ya untuk kepentingan di luar penyuluhan pertanian. Ini amanat daripada peraturan presiden. Bapak Ibu semuanya dapat kami sampaikan juga, ya ini dari informasi yang kita kumpulkan dari Biro OSDMA, ya, Organisasi Sumber Daya Manusia Aparatur, sampai dengan 13 Februari itu eh, ada nanti sahabat-sahabat penyuluh semua akan dilakukan penilaian kinerja ya dengan bobot penilaian dibagi ya untuk sebanyak 40% itu dari kepala pusluh ya kepala pusat penyuluhan kemudian dari Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian itu 40% dan dari pemilik iki mandat ya itu 20% ya mungkin ini nanti bisa kepala dinas gitu ya sebagai pemilik iki mandat itu tetap diberikan porsi untuk menilai teman-teman penyuluh pertanian semuanya. Jadi teman-teman yang sehari-hari ya, bekerja di dinas ya harapan kami tetap menjaga hubungan baik ya dan tetap bersinergi berkoordinasi dengan
kepala dinas dan unsur-unsurnya. Bapak Ibu semuanya, jadi nanti harapannya penyuluh pertanian ini akan melakukan beberapa kinerja utama. Salah satunya adalah pendampingan program-program utama Kementerian Pertanian ya. Dan saya yakin ini sudah berjalan selama ini ya, pendampingan laporan LTT, peningkatan produksi, hilirisasi perkebunan ya, kemudian pemanfaatan alsintan, pendampingan penyusunan ERDKK ya, elektronik definitif kebutuhan kelompok, rencana kebutuhan kelompok dan seterusnya ya. Nah, termasuk nanti pengawalan dan pendampingan CPCL bantuan pemerintah. Nah, ini menjadi eh, apa namanya target yang akan dinilai oleh Pusluh, Kepala PRMP dan tadi ya Kepala Dinas dengan porsi masing-masing yang tadi saya sampaikan. Lanjut, teman-teman penyuluh pertanian se-Indonesia. Jadi teman-teman di samping harus memahami teknik penyelenggaraan penyuluhan pertanian ya karena teman-teman juga berada di daerah, tentu menjadi penting ya untuk memahami pembagian urusan pemerintahan ya. Ya, ini untuk pegangan teman-teman sebelum kita nanti memahami apa sih isi daripada Perpres 2 tahun 2006 ya. Jadi teman-teman penyeluhan harus memahami bahwa urusan pemerintahan itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama yang bersifat absolut, ya, yang bersifat absolut itu yang sepenuhnya menjadi kewenangan pusat. Ya, pertahanan, keamanan, agama, justisi, politik luar negeri, moneter dan fiskal. Ya, ini sepenuhnya menjadi kewenangan pusat. Kalaupun ada UPT-nya di daerah, itu UPT-nya bersifat vertikal, artinya dia menjadi UPT miliknya pemerintah pusat ya, seperti halnya Kanwil itu yang menjadi sepenuhnya kewenangan pusat ya. Tidak dibagi ke daerah. Kemudian di situ ada urusan pemerintahan umum ya untuk melaksanakan presiden sebagai kepala pemerintahan. Kemudian yang di ujung yang terakhir ini ada urusan konkuren ya. Ya, urusan konkuren di sini diberi penjelasan ya, urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten kota ya. Nah, pertanian ini masuk di urusan konkuren yang bersifat pilihan Bapak Ibu semuanya ya. Yang bersifat pilihan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya bahwa urusan konkuren itu dibagi lagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan ya. Nah, untuk urusan wajib nanti dibagi lagi yang bersifat pelayanan dasar dan yang tidak bersifat pelayanan dasar. Contoh misalnya urusan wajib yang terkait pelayanan dasar itu urusan pendidikan. Urusan wajib yang sedangkan pertanian ya ini teman-teman harus ketahui, pahami itu masuk dalam urusan konkuren yang bersifat pilihan. Ya. Maksudnya apa? Nah, ini dijelaskan di sini nih. Urusan konkuren tadi kan dibagi ya antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota, ya masing-masing punya kewenangan. Kemudian urusan konkuren ini yang basis pada provinsinya pertanian, ya maka urusan itu menjadi kewenangan daerah tertentu, ya. Sampai di sini bisa dipahami ya, adik-adik semuanya ya. Jadi ini pemahaman dasar mengenai eh, sistem pembagian urusan, ya. Sehingga nanti bisa menjadi bahan adik-adik semuanya, ya. Jangan keliru, seolah-olah nanti adik-adik beralih ke pusat seolah-olah sudah apa namanya eh, tidak bisa bersinergi lagi dengan daerah. Tetap ya, tetap bersinergi, berkoordinasi dengan daerah karena daerah tetap memiliki kewenangan untuk melaksanakan penyuluhan pertanian sesuai dengan daerahnya masing-masing. Lanjut, lanjut Mbak Ruth, bisa dilanjutkan. Teman-teman penyuluhan pertanian semuanya. Jadi ini prinsip pembagian urusan konkuren ya.
apa sih sebenarnya kewenangan pusat, apa kewenangan provinsi, dan apa kewenangan kabupaten kota. Prinsip dasarnya adalah ya, kalau pusat dia urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah provinsi atau lintas negara. Nanti yang provinsi eh, otomatis menyesuaikan ya urusan yang lokasinya lintas daerah kabupaten kota. Ya. Demikian pula yang kabupaten itu urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten kota. Kemudian usernya atau penggunanya itu adalah lintas daerah provinsi atau lintas negara itu yang pusat. Sementara yang provinsi ya urusan yang penggunanya itu lintas daerah kabupaten kota. Ya. Misalnya usaha perkebunan di bidang kelapa sawit misalnya, kalau dia melintasi usaha budidayanya ya kabupaten kota ya, maka dia menjadi penerbitan izin usaha perkebunannya menjadi kewenangan provinsi. Kalau dia masih dalam skop kabupaten kota, maka dia di kewenangan bupati. Kemudian urusan dampak negatifnya lintas daerah provinsi atau lintas negara. Ya, ini menjadi kewenangan pusat. Nanti yang kewenangan provinsi, kewenangan kabupaten kota menyesuaikan. Kemudian urusan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah pusat. Ya. Kemudian urusan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional, ya, termasuk dalam konteks sekarang ini ya pemerintah pusat sedang melaksanakan ya asta cita Bapak Presiden khususnya yang kedua ya untuk mewujudkan swasembada pangan nasional ya. Ini menjadi satu urusan yang peranannya sangat strategis ya untuk pertahanan dan keamanan eh, nasional kita ya karena tuan pangan itu kebutuhan yang sangat fundamental ya yang tidak boleh ya, ditunda. Lanjut. Nah, ini eh, Bapak Ibu semuanya ya teman-teman penyuluh, ini substansi Perpres 2 tahun 2006 ya. Perpresnya tidak terlalu banyak pasalnya ya, karena ini hanya sifatnya sebenarnya menambah lampiran Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintah daerah. Ya, karena di dalam Undang-Undang Pemda, yang Undang-Undang 23 2014 memang yang saat ini berlaku belum mengatur mengenai ya sub urusan ya atau sub bidang penyuluhan pertanian. Ya, makanya terbit Perpres ini untuk melengkapi ya Undang-Undang Pemda Bapak Ibu semuanya. Jadi sebenarnya substansinya nggak terlalu banyak. Substansinya adalah membagi kewenangan ya, membagi kewenangan terkait dengan urusan pemerintahan konkuren sub bidang penyuluhan pertanian. Apa yang menjadi kewenangan pusat, apa yang menjadi kewenangan provinsi, apa yang menjadi kewenangan daerah kota, itu diatur di Perpres ini Bapak Ibu semuanya. Dari matrik ini ya, kita sepintas sudah bisa melihat ya, memahami bahwa masing-masing tingkatan pemerintahan itu punya kewenangan ya, tidak sepenuhnya kemudian dilaksanakan oleh pusat. Tidak. Ya, ini teman-teman penyuluh harus bisa memahami ini. Makanya sekali lagi teman-teman harus tetap bersinergi, berkoordinasi ya dengan pemerintah daerah ya, dengan kepala dinas. Nah, ini kita bisa lihat ya dari matrik ini ya ada saudara-saudara semuanya apa yang menjadi kewenangan pemerintah pusat ya yang di kolom paling kiri mulai dari penyelenggaraan penyuluhan pertanian nasional, perumusan kebijakan ya, pengelolaan penyuluh pertanian ASN ya, huruf C. Huruf C ini penting sekali. Ini huruf C ini adalah menjadi dasar hukum ya yang memperkuat pengalihan penyuluh pertanian ASN ke pusat ya. Ya karena konsekuensinya nanti ya sepenuhnya yang melakukan perencanaan, pengadaan, ya pengembangan kapasitas pegawai ya penyuluh ASN ini ha- hanya pusat. Oleh karena itu nanti tidak ada lagi formasi penyuluh pertanian ASN di Pemda ya. Kemudian dan seterusnya ya sampai pengelolaan sistem informasi. Apa yang menjadi kewenangan provinsi ya saudara-saudara bisa sama-sama kita baca.
Yang pertama, pelaksanaan penyuluhan pertanian dalam satu daerah provinsi. Yang kedua, pengorganisasian penyuluh pertanian lintas kabupaten kota di wilayah provinsi ya. Artinya itu tadi ya, karena prinsipnya adalah konkuren ya. Konkuren itu artinya dibagi kewenangannya. Provinsi sekalipun ini masih punya kewenangan ya untuk melaksanakan penyuluhan dalam satu daerah provinsi ya. Ini kebijakan di dalam Perpres 2 2006 ya. Termasuk pengordinasian penyuluh pertanian lintas kabupaten kota ya, ini juga ya. Jadi tetap nanti kepala dinas punya peranan untuk menilai kinerja penyuluh pertanian ASN ya sebanyak 20% ya agar eh, penyuluh pertanian ASN yang di provinsi ya itu tetap bersinergi ya dengan Pemda. Demikian pula yang kewenangan daerah kabupaten kota itu juga melaksanakan penyuluhan pertanian dalam satu daerah kabupaten kota. Dan yang kedua, pengordinasian penyuluh pertanian di wilayah kabupaten kota. Dan yang ketiga, pengelolaan aset dan fungsi kelembagaan penyuluhan pertanian kecamatan dan desa untuk penyuluhan pertanian. Ya, ini saya titip pesan dengan sungguh-sungguh khusus yang huruf C ya, karena saya mendengar ini sudah mulai banyak yang melakukan pengalihan fungsi BPP ya nanti teman-teman penyuluh bisa membantu menyampaikan mengkomunikasikan kepada pimpinan di dinas bahwa dengan terbitnya Perpres 2 2006 ini semakin kuat ya perintahnya ya untuk agar BPP ya tidak dialihfungsikan peruntukannya di luar penyuluhan pertanian. Ya ini perintah daripada Presiden sekalipun dulu sudah juga menjadi perintah di dalam Inpresda ini semakin dikuatkan lagi ya dengan Perpres ya. Jadi eh, pemerintah daerah kabupaten kota ya harus melaksanakan kewenangannya untuk mengelola aset dan fungsi PPP ya untuk penyelenggaraan pertanian. Lanjut, saudara-saudara semuanya ya, sahabat-sahabat penyuluh semuanya. Jadi nanti karena Perpres ini masih bersifat umum, ya, Perpres itu hanya mengenai kewenangan-kewenangan yang dibagi antara pusat, provinsi, kabupaten, kota, maka ya penjabaran daripada Perpres itu nanti akan diatur di dalam Kepmendagri ya, keputusan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan serta keuangan daerah. Ya, nanti di sana diatur ya, dijabarkan ke dalam program, ya, kegiatan, subkegiatan, kinerja, indikator, satuan, ya, daripada penyelenggaraan penyuluhan tadi. Ya, untuk yang saat ini masih berlaku Kepmendagri 900 ya, titik 1 tahun 2025 ya. Nanti ke depan kita lakukan penyesuaian ya, karena sudah terbit Perpres 2 2026. Jadi kewenangan tadi yang muncul di kabupaten kota ya mulai dari melaksanakan penyuluhan tingkat kabupaten kota, pengordinasikan penyuluh ya, kemudian mengelola kelembagaan penyuluhan pertanian kecamatan itu nanti dijabarkan ya ke dalam program dan kegiatan di dalam sistem klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan serta keuangan daerah. Lanjut. Nah, ini konsep penjabarannya ya, konsep penjabarannya ini masih konsep. Nanti ya, konsep ini akan coba kita usulkan masuk di dalam sistem kodifikasi tadi ya. Biar nanti daerah bisa melakukan perencanaan dan penganggaran ya, Bapak Ibu semuanya. Karena untuk dapat melakukan perencanaan dan penganggaran di daerah itu harus masuk di dalam Kepmendagri tadi ya. Itu menjadi dasar hukum nanti daerah mengalokasikan anggaran untuk membiayai penyelenggaraan penyuluhan pertanian di daerah. Nah, ini untuk contoh misalnya ya. Ini untuk kewenangan pusat melakukan ke bawah aja Mbak, yang kewenangan yang nomor 3, yang pengelolaan penyuluh pertanian ASN. Nah, ini.
Ya, saudara-saudara semuanya, ya, misalnya ini dibunyi di Perpresnya kan tadi kewenangan pusat salah satunya adalah pengelolaan penyuluh pertanian ASN ya. Maka ya penjabarannya itu adalah merencanakan ya, mengadakan, mengembangkan dan meningkatkan kapasitas penyuluh pertanian ASN ya. Kegiatannya apa aja yang terkait dengan ini? Kegiatannya tentu adalah misalnya pemetaan pengusulan formasi ya, penetapan wilayah binaan ya, penyelenggaraan uji kompetensi ya, ini untuk teman-teman yang mau naik jenjang ya, kemudian pengembangan karir penyuluh pertanian ya. Nah, ini penjabaran ya dari Perpres 2 2016 yang nanti akan kita usulkan masuk di dalam Kepmendagri kodifikasi. Lanjut ke kabupaten kota, ke kewenangan kabupaten kota. Pak Febi suaranya cukup kencang ya. Ini ada yang minta dikencangin. Ini sudah full banget ini. Cukup bisa Bapak didengar ya Mbak Febi ya suaranya ya. bisa Bapak. Oke, saya lanjutkan ya Bapak Ibu semuanya ya, sahabat-sahabat penyuluh. Ini jadi misalnya penjabaran untuk kewenangan kabupaten kota ya. Kabupaten kota sesuai dengan Perpres 2 2006 itu punya kewenangan untuk melaksanakan penyuluhan pertanian dalam satu daerah kabupaten kota. Ya, penjabarannya seperti apa? Ya, penjabarannya ya, satu, mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan pertanian kabupaten kota. Ya. Nah, kegiatannya nanti menyusun rencana program kegiatan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa. Ya. Jadi tetap ya, nanti dinas eh, daerah itu tetap akan mengkoordinasikan penyusunan eh, program kegiatan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa. Kemudian termasuk melaksanakan kegiatan demplot, demfarm, ya, dem area, ini. Kemudian koordinasi kegiatan penyuluhan pertanian antar kecamatan. Ya. Kemudian penjabaran yang lain ya terkait dengan pengelolaan kelembagaan penyuluhan pertanian kecamatan, ya, ini sudah dijelaskan kegiatannya, mengembangkan BPP ya, Balai Penyuluhan Pertanian, melaksanakan penilaian kelas dan klasifikasi BPP ya, sebagaimana ini juga sudah berjalan ya, kelas-kelas BPP. Kemudian fasilitasi pembentukan, pemanfaatan dan pengelolaan BPP. Ini yang tidak kalah pentingnya, penyediaan sarana prasarana penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa. Ya, jadi meskipun secara apa namanya administrasi kepegawaian Bapak Ibu sudah beralih menjadi pegawai pusat ya, Perpres 2 2026 masih ya memerintahkan kepada dinas daerah kabupaten kota untuk eh, mengelola aset dan fungsi BPP Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi termasuk penyediaan sarana dan prasarananya itu tetap ya ada peran daripada dinas kabupaten kota. Lanjut, lanjut Mbak Ruth, bisa dilanjutkan. Nah ini Inpres 3 2025 ya tadi ya. Memang kita diberi waktu 1 tahun dan sampai dengan Januari atau Februari 2006 sudah beralih ya menjadi pegawai pemerintah pusat. Lanjut aja ini. Nah, saat ini data final yang dialihkan per 13 Februari itu sebanyak 38.318. Lanjut. Nah, komposisinya ada 21.166 ya PNS, 15.557 P3K, kemudian CPNS 1.595. Ya ini nanti akan didorong, difasilitasi gitu ya teman-teman penyuluh dengan Biro SDMA ya untuk melakukan untuk apa melakukan diklat dasar gitu ya agar segera nanti diproses menjadi PNS. Lanjut, ini juga sudah dibentuk ya Bu Febi ya, Bapak Ibu dari Bu Sultan ya.
terkait dengan si Mohon izin Bapak, mungkin ada kendala di internetnya Pak. mohon maaf tadi keluar ya, Mbak Feby ini udah masuk Ya, lagi ya? ya Sudah Pak, masuk. barusan sudah lancar lagi nih Pak. Oke. Lanjut. Baik, Ini lanjut. silakan Pak. Ini kan sudah terbentuk kan ya ini ya, Kelsey dan Tinja. Nah, ini rinciannya ya, berapa banyak yang utama, madya, muda dan pertama ya sesuai jenjang jabatan dan rincian berdasarkan golongan. Itu juga sudah dikompilasi oleh Biro OSDMA ya. Lanjut. Ini predikat kinerja nanti Bapak Ibu akan dinilai ya sesuai dengan Permen Pan RB 6 2022 ya. Nah, nanti pejabat penilai ini harus memahami ya eh, kuadran kinerja pegawai ya. Ada sangat baik ya, ada baik, ada butuh perbaikan ya. Kemudian nanti akan dinilai apakah di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi ya atau di bawah ekspektasi. Lanjut. Nah, ini rinciannya ya. Kalau realisasi kerjanya di atas 100% ya, bobotnya, range-nya, koefisiennya, nilainya maka ratingnya akan diberi nilai di atas ekspektasi. Ya, ini sesi ini mungkin lebih banyak nanti teman-teman Biro OSDMA ya untuk menjabarkan lebih dalam lagi terkait dengan perhitungan nilai dan predikat kinerja penyuluh pertanian. Lanjut. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya. Jadi nanti bobot penilaiannya tetap ada diberi kewenangan Pusluh 40% ya, PBRMP 40% dan 20% ini pemilik izin mandat ya, indikator kinerja individu mandat ya. Ini dalam hal ini adalah dinas ya. Jadi tetap saudara-saudara semuanya nanti tetap berkoordinasi dan bersinergi dengan dinas masing-masing. Karena dinas nanti akan tetap punya peranan untuk menilai Bapak Ibu semuanya. Lanjut. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu ya, ini beberapa tugas pertanian, tugas penyuluh pertanian ya dalam pendampingan program utama Kementerian Pertanian. Saya kira ini sudah berjalan ya mulai dari laporan LTT ya, luas tambah tanam, peningkatan produksi, hilirisasi perkebunan ya, kemudian penyediaan benih bibit, pemanfaatan alsintan ya baik pra panen maupun pasca panen, kemudian pendampingan ERDK ke pupuk subsidi, kemudian survei lokasi cetak sawah rakyat, IRPOM ya, irigasi perpipaan, penderasan materi dan informasi pembangunan pertanian, kemudian pendampingan PP ya, Brigade Pangan dan KEP lainnya, Lembaga Ekonomi Petani lainnya, dan pengawalan pendampingan calon petani calon lokasi ya atau CPCL bantuan pemerintah. Bu Feby, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Memang perpresnya sebenarnya substansinya nggak terlalu banyak karena hanya mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Ya, sekaligus ini semakin memperkuat ya kebijakan kebijakan pemerintah untuk eh, mengalihkan penyuluh pertanian ASN ke pusat, sekaligus juga mengatur bahwa provinsi dan kabupaten kota tetap memiliki peranan ya untuk melaksanakan penyuluhan di daerah ya sesuai dengan kewenangannya. Ya termasuk dapat mengordinasikan ya penyuluh pertanian. Oleh karena itu eh,
saya beberapa kali mengingatkan ya penyuluh pertanian tetap harus bersinergi ya, tetap harus berkoordinasi ya dengan dinas tempat ya, sesuai dengan eh, prinsip eh, konkuren ya yang diatur di Perpres 2 2006, bahwa kewenangan subbidang penyuluhan ini dilakukan eh, secara terbagi ya antara pusat, provinsi dan kabupaten kota. Jadi tidak semuanya diambil alih oleh pusat gitu. Demikian Bu Feby, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrul minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.